Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Ilham, nomor NIM 53020210125 dengan prodi IAT kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan teknologi berupa robot. Materi yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada sejarah robot, yang kedua ada peningkatan dan perkembangan robot dari masa ke masa, yang ketiga ada manfaat perkembangan robot, dan yang keempat ada dampak positif dan negatif dari robot itu sendiri. Yang pertama ada sejarah robot. Kata robot itu sendiri diambil dari kata yang berasal dari kata robota, yang mempunyai arti pekerja. Dipopulerkan oleh Isaac Asimov pada tahun 1950 dalam sebuah karya fiksinya. Robot biasanya digunakan untuk tugas berat, bahaya, pekerjaan berulang, dan kotor. Biasanya menunjuk robot industri digunakan dalam garis produksi. Penggunaan lainnya termasuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, dan pencarian tambang. Belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, penyedot debu, dan pendeteksi kebocoran gas. Sejarah robot itu pertama kali dikembangkan oleh Computer Aided Manufacturing International. Menurut mereka, robot adalah peralatan yang mampu melakukan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh manusia, atau peralatan yang mampu bekerja dengan inteligensi yang mirip dengan manusia. Definisi kedua dikembangkan oleh Robotics Institute of America. Menurut mereka, perkumpulan pembuatan robot yang lebih menitik beratkan terhadap kemampuan nyata yang dimiliki oleh robot terhadap kemiripannya dengan manusia. Robot adalah peralatan manipulator yang mampu diprogram, mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk memindahkan barang, komponen-komponen peralatan, atau alat-alat khusus melalui berbagai gerakan terprogram untuk pelaksanaan berbagai pekerjaan. Secara mendasar, robot memiliki banyak hal yang sama dengan otomasi internal. Mereka memanfaatkan piranti tenaga yang serupa, seperti listrik, hidraulik, atau pneumatik, dan mereka dikendalikan melalui urutan-urutan yang telah dikendalikan melalui program yang memungkinkan mesin tersebut pada posisi yang diinginkan. Lingkungan seperti ini didefinisikan sebagai lingkungan dalam perkembangan mesin yang terotomatisasi akan menjadi bermacam-macam spesifikasi tergantung kebutuhan aktivitas manusia terhadap otomatisasi, industri, dan robotika. Robotika merupakan bidang dinamis yang perkembangannya sangat maju pesat. Perkembangan ini selalu melibatkan komputasi, pemesinan, dan elektronika, juga menyangkut perkembangan teknologi terapan. Penelitian di bidang terakhir ini biasanya berakar dari industri. Untuk memecahkan masalah industri dengan teknologi yang ada, misalnya adalah pengembangan perangkat lunak untuk mendapatkan algoritma baru bagi pengendali robot, pengembangan sistem penglihatan dengan sistem resolusi yang lebih tinggi, perbaikan kemampuan sensor, dan pengembangan protokol komunikasi untuk komunikasi dengan komputer dan peralatan pabrik, sehingga robot sebagai gabungan antara perangkat mekanik dan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan manusia yang beresiko tinggi, seperti pekerjaan pada temperatur yang tinggi, zat kimia, ruang hampa, dan pada kondisi yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Yang berikutnya ada peningkatan dan perkembangan robot pada masa ke masa. Pada abad ke-19, robot mulai dikembangkan oleh insinyur teknik karena keahlian mereka dalam bidang mekanika. Setelah dikenal ilmu teknik kendali, robot mulai dikaji oleh disiplin ilmu elektronik. Selanjutnya, tahun 1920. Pada tahun ini, ide robot bukanlah hal yang baru. Cukup lama manusia memimpikan adanya mekanik pintar yang dapat menggantikan tugas manusia. Penemuan mainan dan peralatan otomatis yang kemudian menginspirasi robot
dalam bentuk gambar, cerita, dan film. Menjadi awal dimulainya perkembangannya. Istilah robot pertama kali dipakai tahun 1920 oleh penulis Karel Čapek dengan karyanya RUR atau Rossum's Universal Robot, di mana seorang laki-laki membuat robot dan robot membunuh penciptanya. Banyak kemudian film menggambarkan robot sebagai alat yang tidak bersahabat atau sebagai mesin perusak yang berlawanan dengan arti robot sesungguhnya. Pada tahun 1941, penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov mengenalkan istilah robotika dalam karyanya yang berjudul Liar. Asimov sendiri tidak menyadari bahwa dia yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut. Karena ilmu dan teknologi mengenai benda-benda elektrik disebut elektronika, maka dia mengasumsikan bahwa istilah robotika digunakan untuk ilmu dan teknologi mengenai robot. Akhirnya disepakati bahwa robotika merupakan teknologi dan ilmu rekayasa robot yang meliputi perancangan, pembuatan, pengaplikasian, dan penentuan struktur yang berhubungan erat dengan elektronika, mekanika, dan perangkat lunak. Pada tahun 1956, seiring berkembangnya teknologi komputasi dan perangkat lunak, robotika pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan pesat ini dimulai pada awal tahun 1950-an. Pada tahun 1948, William Gray Walter membuat robot Elmer dan Elsie, dua robot otonomus yang berbentuk seperti kura-kura. Kemudian pada tahun 1956, George Devol dan Joseph membentuk perusahaan robot pertama di dunia. Devol memprediksikan bahwa robot nantinya akan menjadi bagian penting dari industri yang bekerja sebagai operator pabrik dan pembantu pekerja dalam menjalankan mesin-mesin pabrik. Pada tahun 1961, General Motors pertama kali menggunakan robot dalam kegiatan pabrik otomotifnya. Kemudian, di Stanford Research Institute pada tahun 1966 dimulai pengerjaan terhadap Sakai, robot yang dapat mencari rute dan memindahkan benda. Beberapa film terkenal seperti Star Wars tahun 1977 dengan menampilkan robot C-3PO dan R2-D2 justru menampilkan robot sebagai pembantu manusia sekaligus juga musuh manusia. Robot dalam film ini terlihat menyerupai manusia atau istilahnya android. Setelah itu, pada tahun 1980-an, saat elektronik dan komputer sedang berkembang sangat pesat, robot industri semakin berkembang dan banyak digunakan dalam pabrik. Pada masa saat ini, penggunaan robot dalam industri diperlukan karena robot dapat mengerjakan hal yang sama secara terus-menerus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh operator. Gerakan berulang yang presisi merupakan keunggulan robot sehingga dalam produksi dapat diperoleh hasil yang tetap dan standar. Kemampuan robot untuk melakukan gerakan manusia sangat membantu dunia industri seperti industri mobil, proses pengelasan, perakitan, pemindahan, dan banyak lagi. Gerakan berulang yang presisi adalah salah satu keunggulan robot daripada manusia sehingga didapat hasil produksi yang konstan dan standar. Robot industri harus diprogram untuk melakukan semua step gerakan atau kerja sebelum ia digunakan. Tahap awal ini bisa disebut merangkai atau membangun pola berpikirnya robot. Benda kerja harus di tempatnya, di tempat yang pasti dan tidak berubah-ubah selama proses. Meski sekarang kemajuan objek recognition sudah maju, namun dalam prakteknya benda kerja masih harus diposisikan di tempat yang tetap. Jika benda kerja meleset dari posisinya, maka proses akan salah dan robot tidak bisa mengkoreksinya. Ia tidak bisa merasakan objek dan memprediksi adanya kesalahan, dan robot tidak memiliki kemampuan mengadopsi situasi baru yang terjadi di sekitarnya. Robot memberikan keuntungan sendiri bagi pekerja industri dan suatu negara di mana ia bisa memperbaiki
kualitas hidup manusia karena bebas dari pekerjaan yang menjenuhkan, kotor, dan penuh resiko, atau dalam istilahnya 3D, dull, dirty, and dangerous. Benar bahwa robot akan menimbulkan pengangguran, tapi jangan lupa robot juga menciptakan lapangan pekerja. Insinyur seperti insinyur robot, teknisi, sales, programmer, dan pengawas. Robot memberikan keuntungan bagi industri karena adanya peningkatan output dan perbaikan kualitas. Industri robot tidak mengenal lelah dan keluhan. Ia bisa bekerja tanpa lelah siang malam dengan perform yang sama. Akibatnya, biaya produk per unit akan turun, menaikkan keuntungan, dan memberi dampak positif terhadap pasar serta ekonomi dunia secara keseluruhan. Yang ketiga, ada manfaat dari robot. Di antaranya, meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Robot ini banyak digunakan di industri untuk tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan beresiko. Robot digunakan ketika manusia tidak mampu masuk ke daerah yang beresiko, seperti robot untuk menjelajah planet, robot untuk mendeteksi limbah nuklir, robot militer, dan lain-lain. Dari segi pendidikan, banyak robot yang digunakan untuk menarik para pelajar untuk belajar teknologi seperti robot Lego dan lain-lain. Untuk menolong manusia seperti di rumah, untuk membersihkan rumah, memakai penghisap debu otomatis, di rumah sakit untuk menghantarkan makanan, membantu operasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada dampak positif dan negatif dari robot. Dampak positifnya diantaranya, yang pertama, robot membantu meringankan pekerjaan manusia. Berbagai macam robot dibuat dan setiap robot memiliki kemampuan masing-masing. Ada robot yang dibuat untuk membersihkan rumah, untuk mengambil bom nuklir, dan semua robot itu dibentuk agar bisa menggantikan manusia. Bahkan ada robot yang digunakan untuk berperang. Yang kedua, robot tidak punya rasa bosan, lelah, dan emosi. Tidak seperti manusia, saat bekerja, robot tidak akan diam atau berkata, "Saya malas." Robot akan terus bekerja tanpa henti karena robot sudah diprogram untuk bekerja terus-menerus hingga energinya habis. Diberhentikan jika ada perintah berhenti atau ada perangkat yang rusak. Yang ketiga, robot mudah dan cepat dalam perbaikan. Manusia membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dari cedera. Robot hanya perlu ganti suku cadang dan bisa baik lagi saat itu juga. Ketika error, robot hanya perlu direset atau program ulang. Yang keempat, robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Robot adalah makhluk elektronik yang bentuk mekaniknya bisa dibuat seperti apapun dan sebesar apapun, disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jika manusia hanya memiliki 2 kaki, robot bisa dibuat berkaki 1000 sekalipun. Yang kelima, industri robot adalah pekerja ikhlas. Yang robot butuhkan hanyalah listrik dan suku cadang jika rusak. Tidak seperti para buruh manusia, robot tidak akan butuh waktu istirahat. Robot tidak perlu uang salari, tidak membutuhkan asuransi, jam sostek. Robot tidak akan berdemo dan robot juga tidak akan meminta tunjangan saat hari raya. Ada pula dampak negatif dari robot. Di antaranya yang pertama, manusia menjadi pemalas karena banyaknya peran yang tergantikan oleh robot. Pekerjaan manusia akan semakin sedikit dan semua hal akan dilakukan oleh robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas tapi mungkin jadi gemuk dan lumpuh karena kurang beraktivitas juga pengangguran. Yang kedua, sempitnya lapangan kerja. Ini yang akan cepat dirasakan. Akan ada banyak orang yang jadi pengangguran karena semua pabrik pekerjaannya sudah diganti dengan robot termasuk asisten rumah tangga. Yang ketiga, krisis energi. Robot bisa hidup menggunakan listrik dan manusia juga sangat membutuhkan listrik. Dengan banyaknya robot yang hidup di bumi, maka bumi akan banyak kekurangan energi secara drastis. Apalagi persediaan sumber daya alam di bumi semakin menipis. Yang keempat, menumpuknya sampah.
Robot yang rusak jika tidak diperbaiki atau dimanfaatkan kembali akan menambah penumpukan sampah di dunia. Yang kelima, global warming. Dengan terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektronik, bukan hal yang mustahil pemanasan global akan lebih cepat dan es kutub utara dan selatan akan lebih cepat mencair dan akan menenggelamkan kota-kota yang ada di pinggir pantai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.